Jadi yang pertama itu adalah tentang skalar dan vektor. Apakah Aini sudah pernah belajar sebelumnya tentang skalar dan vektor? Sudah pernah mendengarkan konsepnya? Pernah. Nah ya, oke. Perbedaannya apa menurut Aini? Saya pernah dengar. Oh, pernah dengar tapi belum pernah benar-benar belajar gitu ya? Iya, bukannya Oke, kayak mendalami banget. oke, sip. Oke. Jadi skalar itu tuh adalah kayak satuan atau besaran yang dia tuh mempunyai nilai besarnya saja. Jadi dia tuh nggak, kayak istilahnya dia tuh nggak peduli sama arahnya. Jadi contohnya jarak atau kelajuan. Sedangkan vektor, vektor itu dia mempunyai nilai besaran, ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut magnitude, dan juga arahnya, ya. Dan ini ada apa aja? Itu tuh ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Oke. Nah, untuk penambahannya sendiri, kalau skalar ini istilahnya atau pengurangannya, itu tuh kalau skalar ini nanti tinggal ditambahkan atau dikurangkan. Sedangkan kalau vektor ini ada caranya. Ya, nanti itu begitu kita belajar tentang gaya, itu kita akan nanti saya akan touch lebih dalam tentang skalar dan vektor inilah. Tapi kira-kira sekarang diketahui aja dulu konsep ini. Oke. Nah, by the way, kalau ada pertanyaan yang kurang tahu, tanya aja ya ini. Oke. Ya, oke. Habis itu, sedangkan kalau untuk gerak itu sendiri, ya, ini kan di dalam satu paket, ini kan kita sedang belajar kinematika, ya. Oke. Nah, gerak ini itu adalah perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik lainnya. Jadi misalnya katakan saya coba, oke, ini ada sebuah titik A di sini, terus benda bergerak dari titik A ini ke titik B. Ini terjadi pergerakan, ya, atau terjadi gerak. Jadi pindah dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Nah, ini kelihatan nggak nih ya, anotasinya? Kelihatan. Oke. Nah, misalnya sekarang, jadi gerak itu sebenarnya relatif terhadap titik acuannya. Ya. Jadi kalau misalnya katakan seperti yang ditunjukkan tadi, ya, kalau misalnya ini dari sebuah titik terus bergerak ke titik ini, A atau B, sama A sama B. Kalau titik acuannya benda itu adalah titik A ini, maka nanti dia dianggap bergerak sebanyak jarak ini. Ya, jadi misalnya katakan ini 5 meter. Ini dia dianggap bergerak sebanyak 5 meter terhadap titik acuannya titik A. Sedangkan kalau misalnya katakan, jadi kayak dia itu kayak ada seorang, misalnya kayak ini naik mobil gitu. Nah, kalau misalnya titik acuannya Aini itu adalah mobilnya, dan kalian itu kayak apa namanya istilahnya bergerak bersama, itu kan berarti posisi relatif antara Aini sama mobilnya itu nggak berbeda. Jadi itu bisa dianggap nggak ada pergerakan antara Aini sama mobilnya. Gitu. Sedangkan tapi kalau kalau dianggap titik acuannya itu adalah kayak misalnya tiang listrik di jalan, ya itu kan dia statis, dia nggak gerak sama Aini punya mobil gitu. Atau kayak titik awalnya, dan itu maksudnya itu berarti itu dianggap ada pergerakan terhadap titik acuannya. Begitu. Apakah lumayan jelas konsep ini? Jelas. Oke. Oke. Lalu berikutnya, setiap benda yang bergerak itu akan melewati lintasan tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya saya ada dari titik A, ya, pergi ke titik B, habis itu pergi ke titik C, nah ini adalah lintasan. Oke. Kalau untuk gerak lurus sendiri, gerak lurus itu berarti lintasannya itu lurus. Jadi kalau misalnya kayak gini, terus habis itu ini,
Nah, ini kan dia lurus kan ya. Maksudnya anggap ini garis lurus. Nah, ini dibilang kalau ada pergerakan dari titik A ke titik B, ini dibilang gerakannya lurus karena lintasan yang diikuti itu lurus. Sedangkan kalau untuk gerakan melingkar itu nanti berarti lintasannya itu melingkar. Jadi kalau misalnya dia dari titik A ke titik B, di situ ya dia jalan kayak gini, di situ dia bergerak lagi ke titik A, berarti ini nih dianggap ini nih gerak melingkar. Oke. Bagian ini juga clear ya. Oke. Nah, bagian ini penting nanti karena untuk gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan, itu lintasannya itu sendiri itu harus lurus. Oke. Nah, sekarang kita maju ke konsep jarak dan perpindahan. Oke. Nah, jadi kalau untuk jarak ini sendiri, itu tuh adalah merupakan besaran skalar. Habis itu satuan internasionalnya atau SI unit, ya itu tuh meter. Oke. Kalau untuk notasinya sendiri, itu tuh biasanya S atau ini biasanya kalau beda negara agak beda. Jadi ikut aja kayak istilahnya apa yang diajarkan di sekolahnya Aing. Tapi biasanya kalau di Indonesia mestinya S. Dan itu adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Jadi kalau misalnya contoh, kita ada ini ya, sebuah lintasan ini. Oke, habis itu di sini ada satu lagi. Oke. Dan ini adalah 5 meter, ini 2 meter. Jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dari titik A ke titik C itu 5 ditambah 2. Itu adalah 7 meter. Oke, ini karena ini adalah besaran skalar. Jadi dia kayak istilahnya arahnya itu tidak begitu penting kalau untuk jarak. Sedangkan perpindahan itu tuh adalah panjang perubahan posisi. Ya, dan itu adalah merupakan besaran vektor. Satuan SI unitnya atau satuan internasional itu sama, itu juga meter. Dan itu kalau di sini, itu nanti perpindahannya itu berarti diambil garis yang ini. Ini adalah perpindahannya. Karena dia perlu mempunyai arah ini, dan kayak dia mengambil jarak kayak istilahnya atau perpindahan terpendek dari titik A ke titik C ini. Jadi nanti bisa dicari angkanya menggunakan Pitagoras. Oke. Sampai sini apakah jelas ini? Atau ada pertanyaan? Kalau misalnya cari perpindahan itu caranya pakai apa? Oke. Jadi kalau misalnya cari perpindahan, oke. Jadi katakan misalnya ini ya, sorry, ini titiknya lebih baik. Oke. Misalnya ada dari titik A ke titik B. Habis itu dari titik B ini nanti dia balik ke titik A lagi. Ya, anggap ini titik yang sama. Dia balik dari sini ke sini. Menurut A ini, katakan ini 5 meter ya. Ini 5 meter. Menurut A ini jaraknya berapa? Jarak yang ditempuh oleh benda yang gerak dari titik A ke titik B dan dari titik B ke titik A. Sama-sama 5 meter. Ya, dia gerak dari A ke B itu 5 meter, dia gerak dari B ke A itu 5 meter. Jadi total jaraknya berapa? 10 meter. 10 meter, betul. Nah, kalau untuk perpindahannya menurut A ini gimana? Perpindahan. Tadi kita udah sampaikan kalau perpindahan ini merupakan panjang perubahan posisi kan ya? Iya. Nah, panjang perubahan maksudnya kalau dia dari titik A pergi ke titik B, habis itu dia balik dari titik B ke titik A, berarti dia gerak dari mana ke mana dalam perjalanan dia?
Gimana? Oke. Jadi katakan dia gerak dari titik A ke titik B, habis itu dari Iya. titik B kembali ke titik A. Nah, itu eh, pergerakan dia untuk kayak sepanjang perjalanan ini, dia itu gerak dari mana ke mana. Titik acuannya di mana dan titik akhirnya di mana. Titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Titik awalnya di A, titik akhirnya di A juga. Nah, betul. Berarti perpindahan dia berapa? Kalau dia dari A ke A lagi. 0. Betul. Betul, perpindahannya 0. Jadi itu konsepnya. Jadi di sini jaraknya itu 10 meter, tapi perpindahan dia itu 0. Karena dia dari A ke A lagi. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ganti. Katakan dia dari titik A, oke, situ dia ke titik B, habis itu dia ke titik C. Oke. Katakan ini nih 4 meter, ini nih 3 meter. Oke. Berarti jarak yang dia tempuh berapa ini? 7 meter. Oke, betul kan? Jaraknya itu ini ditambah ini kan? Oke. Kalau perpindahannya gimana? Dia gerak Dan dia gerak dari mana ke mana nih? jadi kan dari A ke B terus ke C. Betul. Habis itu balik lagi dari apa enggak? Dia nggak balik lagi kali ini. Kalau ini enggak balik lagi. Oke. Berarti dia perpindahannya itu dia dari A ke C kan? Jadi Iya. diambil yang paling perpindahannya yang paling pendek. Itu tuh garisnya kita tarik dari garis A ini ke garis C ini kan. Betul kan? Nggak ada lagi yang lebih pendek daripada ini kan. Iya. Langsung ditarik garis dari A-nya ke C-nya. Nah, menurut A ini kalau kita ada ini 3 meter, ini ada 4 meter, kita bisa dapat nggak ini? Kalau ini siku-siku. Bisa. Nah, gimana caranya? Carinya pakai keliling segitiga. Apa beda? Pakai Pitagoras biasanya. Pitagoras. Nah, jadi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya. Maksudnya ini AC ya. AC sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kan 9, ini 16, tambah 25, akar 25 itu 5. Jadi ini 5 meter. Pakai Pitagoras ini. Jadi Pitagoras ini mengatakan kalau ada hipotenusanya, ya misalnya katakan ini nih C ya, habis ini A, ini B. Ya, itu tuh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Udah pernah lihat kan ya Pitagoras sebelumnya ini? Iya, pernah tapi jarang. Ya, oke. Jadi itu untuk cara dapetin perpindahannya. Jadi kalau di sini, ya, kalau di sini ini perpindahannya itu adalah 5 meter, yaitu panjang perubahan posisinya ya dari A ke C ini. Tapi kalau dibilang jaraknya itu 4 meter tambah 3 meter, 7 meter. Gitu. Cukup jelas nggak ini? Jelas. Jelas ya? Oke. Oke. Sekarang Karya akan tunjukkan menggunakan interaktif supaya lebih jelas.